Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvia Agustina dengan NIM 22075017. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang pembuatan kain yang dimana meliputi proses pembuatan kain. Yang pertama, proses pembuatan kain tenun biasa. Yaitu yang pertama, proses pengelosan atau winding. Yang kedua, proses perangkapan atau doubling. Yang ketiga, proses penggintiran atau twisting. Yang keempat, proses penghanian atau warping. Yang kelima, proses pencucukan atau drawing in. Yang keenam, proses pemaletan atau pirn drawing. Dimulai dari yang pertama, yaitu proses pengelosan atau winding, yaitu adalah proses menggulung benang-benang yang berasal dari suatu bentuk gulungan ke bentuk gulungan yang lain, tanpa memberikan pengaruh apapun selain untuk memperbaiki mutu dari benang tersebut. Perubahan bentuk gulungan ini dilakukan untuk tujuan-tujuan tertentu bagi proses-proses selanjutnya. Ini adalah salah satu contoh gambar dari proses pengelosan. Yang kedua adalah proses perangkapan atau doubling. Setelah proses winding selesai, benang memasuki proses doubling. Doubling berfungsi untuk merangkap benang. Di sini benang single diubah menjadi benang double dan gulungannya dipindah ke bobin silinder dengan ukuran yang telah ditentukan. Mesin doubling juga dilengkapi dengan yarn clearer yang berfungsi agar tidak terjadi penyimpangan dari jumlah benang yang harus didoubling dan secara otomatis pula berhenti jika benang yang sudah dirangkap kurang dari 2 atau lebih. Ini adalah bentuk mesin dari proses perangkapan. Yang ketiga, proses penggintiran atau twisting. Mesin gintir berdasarkan jalannya proses benang digolongkan menjadi 4 golongan. Yang pertama, penggintiran naik. Yang kedua, penggintiran turun. Yang ketiga, penggintiran basah. Dan yang keempat, penggintiran hias. Yang keempat, ada proses penghanian atau warping. Proses penghanian atau warping adalah proses menggulung benang lusi ke dalam beam atau beam tenun, yaitu beam yang akan dipasang pada mesin tenun dengan bentuk gulungan sejajar. Benang yang akan digulung dapat berasal dari bentuk kerucut atau cones, bobin cakra, atau bobin silinder cheese yang ditempatkan pada rak bobin. Yang kelima adalah proses pemaletan atau pirn drawing. Pemaletan adalah proses mengubah bentuk gulungan dari bobin kerucut atau silinder ke dalam bentuk bobin palet untuk dipakai pada proses pertenunan. Palet tersebut dimasukkan ke dalam teropong, yang selanjutnya benang dari proses tersebut akan berfungsi sebagai benang pakan. Ini adalah contoh proses dari proses pemaletan. Yang keenam adalah proses pencucukan atau drawing. Benang dalam boom tenun, sebelum ditenun diperlukan proses pencucukan. Pencucukan dipengaruhi oleh anyaman kain yang akan dibuat, yang termasuk dalam proses pencucukan antara lain, yang pertama, memasukkan benang lusi pada gum-gum, yang kedua, memasukkan benang lusi pada sisir tenun, yang ketiga, memasukkan benang lusi pada dropper atau alat penjaga lusi putus, yang keempat, pencucukan pada mata gum dengan tangan. Ada pula dari tenun biasa, yang pertama adalah desain anyaman dasar. Contohnya yang pertama adalah tenun polos atau plain weave. Tenun polos merupakan tenun dasar, yaitu jalinan alternatif sederhana dari benang lusi dan benang pengisi. Semua jenis benang yang terbuat dari jenis serat apapun dapat dibuat menjadi kain tenunan polos. Ciri-ciri dari tenunan polos adalah yang pertama, benang lusi dan benang pakan pada anyaman ini bekerja dengan skema satu naik dan satu turun secara bergantian dan saling menyilang. Yang kedua, anyaman polos untuk kain padat biasanya menggunakan benang pakan yang lebih besar dan kasar daripada benang lusinya. Yang ketiga, anyaman polos dapat dipakai untuk kain yang jarang dan tipis dengan hasil yang memuaskan dari anyaman lainnya. Ini adalah contoh dari tenunan polos, yang dimana dengan skema satu naik dan satu turun secara bergantian dan saling menyilang, sehingga jadilah anyaman tenunan polos. Yang kedua adalah anyaman keper atau twill weave. Tenunan dasar yang memiliki efek diagonal pada wajah atau sisi kain. Pada beberapa kain tenun keper, efek diagonal juga dapat terlihat jelas pada sisi belakang kain. Ciri-cirinya yaitu pada tenunan ini titik pertama antara lusi dan pakan berjalan miring pada tenunannya membentuk sudut 45 derajat terhadap garis horizontal. Selanjutnya, tampilan kain pada permukaan atas dan bawahnya berlainan. Lalu anyaman ini yang biasa dibuat dalam konstruksi padat diberi nama sesuai dengan banyaknya gun minimum. Lalu yang terakhir, anyaman ini hanya memiliki 2 buah silangan. Jika angka 1 berada di garis
di atas garis, maka tipe anyamannya disebut keperpakan. Namun jika angka 1 berada di bawah garis, maka anyamannya disebut sebagai keperlusi. Sebab plot lusinya yang panjang berada di atas benang pakan. Lalu contoh ketiga adalah satin weave, anyaman satin atau satin weave. Tenunan dasar ini dicirikan oleh benang panjang yang mengapung di atas permukaan kain. Kain tenun satin selalu memiliki benang lusi yang mengambang di atas benang pengisi. Ciri-cirinya yang pertama, anyaman satin hanya menonjolkan salah satu efek pada permukaan kain, yaitu efek lusi dan efek pakan. Anyaman satin dengan efek lusi dikenal dengan nama satin lusi, sedangkan anyaman satin dengan efek pakan biasa disebut sebagai satin pakan. Lalu anyaman satin dapat digunakan pada semua jenis kain dengan konstruksi padat, tetapi kurang sesuai jika digunakan untuk kain dengan konstruksi terbuka atau jarang. Lalu titik silang pada anyaman satin letaknya tersebar dan tidak bersinggungan satu sama lain. Adapun desain anyaman selanjutnya adalah desain anyaman bervariasi. Contoh yang pertama adalah basket weave. Basket weave sangat mirip dengan tenunan polos. Hanya saja, kalau pada tenunan polos hanya menggunakan satu benang, sedangkan dalam basket weave ini menggunakan 2 atau lebih benang yang digabung dan ditenun menjadi satu. Jumlah benang yang digunakan pun harus merata dan konsisten. Contoh yang kedua adalah jacquard weave. Tenunan jacquard mengacu pada proses menenun dan menciptakan pola atau gambar yang dipesan lebih dahulu dalam kain. Tenunan jacquard ini diproduksi pada alat tenun khusus yang disebut jacquard loom, yang dimana pada jacquard loom ini menggunakan serangkaian besar kartu berlubang untuk mengontrol benang mana yang akan diangkat selama proses menenun, memungkinkan pola kerumitan tak berujung untuk ditenun ke dalam kain. Contoh ketiga adalah dubi weave. Tenunan dubi adalah tenunan yang mengandung pola geometris kecil. Diproduksi pada alat tenun khusus yang disebut alat tenun dubi. Alat tenun dubi hampir seperti alat tenun jacquard yang disederhanakan, yang menggunakan alat tambahan yang dikenal sebagai dubi untuk mengontrol pengangkatan benang lusi, sehingga memungkinkan terciptanya pola yang seragam. Lalu contoh keempat adalah leno weave. Tenunan leno adalah tenunan di mana 2 benang lusi dipelintir dan dicengkram erat di sekitar benang pakan. Hal ini membuat tenunan yang lebih terbuka yang dapat ditenun dengan ketat untuk kemeja atau dibiarkan benar-benar longgar menyerupai jaring dari. Yang kedua adalah pembuatan kain bukan tenun. Prosesnya itu yang pertama adalah pembentukan jaringan berserat. Awalnya metode pembentukan jaringan dari serat panjang stapel didasarkan pada proses carding tekstil, sedangkan pembentukan jaring dari serat pendek didasarkan pada proses peletakan basa yang serupa dengan pembuatan kertas. Yang kedua adalah meninju jarum. Meninju jarum adalah proses pengikatan struktur web non-woven yang secara mekanis mengunci serat melalui web. Jarum berduri dipasang di papan, meninju serat ke dalam jaring, dan kemudian ditarik meninggalkan serat terjerat. Jarum yang ditempatkan dalam susunan yang tidak sejajar dirancang untuk melepaskan serat saat papan jarum ditarik. Yang ketiga adalah stitch bunding. Stitch bunding adalah metode untuk mengkonsolidasikan jaringan serat dengan elemen rajut dan dengan atau tanpa adanya benang untuk mengunci serat. Jadi bisa menggunakan ataupun tidak menggunakan benang pada saat mengunci seratnya. Yang keempat adalah thermal bonding. Thermal bonding adalah proses menggunakan panas untuk mengikat atau menstabilkan struktur web yang terdiri dari serat termoplastik. Yang kelima adalah chemical bonding. Chemical bonding adalah proses pengikatan jaringan melalui bahan kimia dan merupakan salah satu metode yang paling sering digunakan. Yang keenam adalah hydroentanglement. Hydroentanglement adalah proses menggunakan kekuatan fluida untuk mengunci serat secara bersama-sama. Yang ketujuh adalah finishing and converting. Finishing and converting adalah operasi terakhir yang dilakukan pada kain sebelum dikirim ke pelanggan. Finishing meliputi operasi seperti pelapisan dan laminating, kalender, dan embossing untuk memberikan sifat permukaan tertentu, perawatan corona, dan plasma untuk mengubah sifat pembasahan kain. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.